HP itu kan layarnya itu kan kecil itu untuk mengedit-edit. Oke YouTube, yang dimaksud dengan dolar berwarna kuning ini, nah ini juga pengaruh ya, durasi. Soal durasi itu. Oke YouTube, selamat bergabung lagi dengan Bengkel Pancing Bumiayu. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang monetisasi dan setelah dimonetisasi ya. Seperti yang kita ketahui, untuk dapat dimonetisasi itu kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Banyak trik-trik untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Saya yakin kawan-kawan sudah punya trik tersendiri untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayangnya ya. Saya yakin kawan-kawan lebih ahli dari saya. Bahkan mungkin sekarang ini ada itu banyak di forum-forum itu kan banyak yang menjual jasa subscriber sama jam tayang, itu kan banyak pertebaran ya di Facebook, di media sosial itu kan banyak yang kayak gitu. Itu ya terserah selera kawan-kawan, sah-sah saja sih mau beli apa enggak, itu terserah urusan kawan-kawan. Ya sekarang kita kembali ke topik. Oke. Ini buat teman-teman ya, buat kawan-kawan yang sudah punya video lebih dari 100 atau bahkan lebih dari 200-300an video, saya sarankan ya lebih baik stop dulu. Kenapa? Nantinya setelah dimonetisasi itu kan akan merepotkan kita sendiri. Maksudnya begini, seperti pada unggahan video saya sebelumnya itu kan, setelah dimonetisasi kan harus diaktifkan dolarnya ya, dari hitam menjadi hijau itu satu persatu. Iklannya juga harus diatur. Jadi jangan sampai iklannya itu berdempetan, keluarnya dari misalnya dari baru buka video keluar iklan, baru ngomong dikit keluar iklan lagi, ngomong-ngomong dikit keluar iklan. Itu jangan sampai seperti itu. Kita jangan nafsu mengeluarkan banyak iklan di video kita, itu jangan. Itu sangat mengganggu, jelas-jelas mengganggu pengunjung kita nantinya. Jadi bahkan mungkin pengunjung kita itu nggak betah sama video kita walaupun isi kontennya bagus. Itu jangan sampai seperti itu. Buat teman-teman ya, jangan terlalu nafsu unggah video. Stop dulu, saya sarankan. Lebih baik yang lebih baik isi kontennya itu dipikirkan, mulai dari durasi, judul, deskripsi, thumbnail juga itu lebih baik itu yang dipikirkan. Soalnya seperti yang saya alami itu kan ada di salah satu video saya ya, itu kontennya kemarin soal lebaran kurban itulah itu kan kontennya berisi iris-iris daging ya, menguliti hewan kurban. Itu juga itu saya mengalami mendapati dolar yang berwarna kuning. Itu nggak tahu kenapa kontennya berwarna kuning, itu mungkin tidak sesuai dengan persyaratan dari partner programnya YouTube ya. Itu makanya kita harus pikirkan lagi. Mungkinan sih masih bisa dihijaukan itu di deskripsinya YouTube-nya itu kan ada pengajuan penilaian ulang, itu kan ada itu. Nanti saya pikirkan lagi, ini juga masih lagi diperbaiki kontennya, judulnya juga, thumbnailnya juga. Ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi buat teman-teman
jangan nafsu lah unggah video tiap hari, jangan nafsu sehari unggah video 2 kali, itu jangan nafsu. Pikirkan dulu kontennya, soalnya nanti kalau sudah dimonetisasi itu nanti teman-teman mengalami sendiri repotnya mengelola videonya itu satu persatu. Belum lagi mengelola setting lainnya, itu nanti teman-teman mengalami. Sebelum mengalami seperti itu, saya sarankan ya, stop dulu unggah video, jangan terlalu nafsu unggah video. Lebih baik pikirkan kontennya dulu, konten durasinya juga saya sarankan lebih dari 10 menit. Itu juga nanti akan berpengaruh pada pengisian iklannya, itu juga ada. Terus kontennya juga itu seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai mengalami dolarnya yang berwarna kuning. Itu padahal tentang kurban ya, tentang kurban itu nggak tahu kenapa itu. Nanti saya saya edit lagi. Oke YouTube, yang dimaksud dengan dolar berwarna kuning ini bisa dikatakan ya, bisa keluar iklannya atau kemungkinan tidak keluar iklan sama sekali. Jadi kita perlu pikirkan lagi ya, ini perlu di otak-atik lagi, nanti diajukan secara manual. Ini pencetnya, ini requestnya, ini jadi perlu diganti judulnya, thumbnailnya, deskripsinya. Itu setelah diedit ya, nanti bisa diajukan ulang. Ditunggu aja peninjauannya. Kalau bisa sesuai dengan program partner YouTube bisa hijau, tapi kemungkinan kalau tidak bisa ya tetap seperti semula, tetap kuning. Itu nanti bisa keluar iklan ataupun tidak keluar iklan sama sekali. Begitu. Terima kasih. Oke, seperti pada video sebelumnya ya, kita yang dimaksud dengan mengatur iklan yaitu seperti ini di on kan dulu, terus kita cek dulu. Nah ini juga pengaruh ya, durasi. Soal durasi itu kalau di bawah 10 menit itu kayak gini. Untuk pengaturan iklannya itu di tengah, di awal maupun di akhir itu nggak bisa diotak-atik. Kalau durasi videonya itu di bawah 8 menit, ini di bawah 8 menit. Kalau di atas 8-10 menit atau itu, ini yang during ini kelola yang di mid rollnya ini bisa dikelola. Tapi kalau durasinya di bawah 8 menit itu nggak bisa dikelola. Jadi keluarnya kemungkinan pada awal video aja gitu. Jadi makanya buat kawan-kawan ya yang upload videonya di bawah 8 menit itu, saya sarankan ditambahi lagi durasinya, lebih baik lebih panjang, lebih bagus. Ini nanti untuk mengelola iklannya itu. Jadi ini yang saya alami juga seperti ini, videonya di bawah 8 menit. Jadi nggak bisa mengelola iklan di tengah-tengah di tengah video kontennya kita. Oke YouTube, kita kembali ke soal mengelola iklan ya. Ini buat teman-teman yang memakai handphone ya, yang memakai handphone itu, saya juga sendiri memakai handphone ya, karena laptop juga lagi ngehang, lagi rusak.
nggak bisa buat otak-atik. Ini buat yang memakai HP seperti saya sendiri ini mengalami kesulitan, ya bukan kesulitan sih, agak tersendat karena menggunakan HP itu kan layarnya itu kan kecil. Itu untuk mengedit-edit iklan, mengedit-edit apa namanya, videonya juga mengalami sedikit tersendat. Itu harus dipikirkan ya. Makanya saya sarankan jangan terlalu nafsu ya, saya sarankan kembali jangan terlalu nafsu unggah video kalau sudah lebih dari 100 atau bahkan lebih dari 200 video. Itu nanti akan mengalami seperti saya, itu agak tersendat mengotak-atik iklan, mengatur jarak iklan juga itu agak tersendat. Itu saya sarankan itu lebih baik pikirkan kontennya dulu supaya nanti iklannya juga yang keluar itu nilai-nilainya itu, nilai apa namanya, pendapatannya itu bagus. Jangan asal iklannya keluar, kan ada nilai-nilai iklannya itu ada yang 0,0000 berapa itu masuk di apa iklan itu kan ada, nanti ada yang nilai iklannya kecil, ada yang nilai iklannya besar. Jadi kalau menurut pengamatan saya sih seperti itu, tergantung isi kontennya. Kalau kontennya bagus itu iklannya juga yang keluar bagus-bagus, itu nanti kawan-kawan akan mengalami sendiri. Silakan dilihat di analitik ya, di analitik Google AdSense-nya itu nanti silakan dilihat satu persatu, nanti pasti beda antara konten yang bagus sama konten yang biasa. Itu iklan-iklan jumlah hasil pendapatannya itu nanti beda itu. Jadi saya sarankan sekali lagi, stop dulu unggah videonya, jangan terlalu nafsu ya. Yang dipikirkan itu kontennya, juga durasi, thumbnail ya, thumbnail juga, terus deskripsi juga. Itu kontennya jangan sampai bertentangan dengan program partner dari YouTube, itu juga dipikirkan. Terus durasinya juga itu harus dipikirkan ya. Pokoknya jangan terlalu nafsu lah. Untuk iklan juga, mengeluarkan iklan juga jangan terlalu nafsu. Mentang-mentang pengen cepet banyak penghasilan terus iklannya dikeluarkan semua, itu jangan. Itu kayak YouTube seperti itu. Sedikit pembahasan monetisasi dan setelah dimonetisasi ya, itu menurut pengalaman saya sendiri seperti itu. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan ya yang sudah mendekati jam tayangnya ya. Itu buat pengalaman, jadi jangan sampai mengalami mendapati dolar yang berwarna kuning. Itu saya harap sih semoga konten-konten video dari kawan-kawan sesuai dengan program YouTube partnernya. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Jangan lupa ya, subscribe, tonton full videonya, dan bunyikan loncengnya untuk update video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.